Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk. Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan COVID-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif. Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh. Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19. Kemudian yang penting yang juga ingin saya sampaikan, penyiapan rumah isolasi, terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan. Terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota. Ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, 3x3 dihuni oleh 4 orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan. Yang kedua, tindakan protokol pendisiplinan terhadap masyarakat, terutama untuk pasar, pabrik, untuk mal, untuk rumah ibadah, dan lain-lain, benar-benar agar didetailkan aturannya. Kemudian yang ketiga, rencanakan dan siapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Ini harus ada antisipasi terlebih dahulu, paling tidak kita memiliki di dalam perencanaan itu bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit, agar kita semuanya betul-betul cek betul, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, untuk berapa minggu, atau untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap enggak untuk berapa hari atau berapa bulan. Cek juga kapasitas bornya, karena masih banyak sebetulnya kapasitas rumah sakit yang bisa dinaikkan untuk COVID. Saya lihat beberapa daerah rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30% dari kemampuan bed yang ada. Nah, ini bisa dinaikkan. Bisa 40 atau seperti di DKI sampai ke 50 yang didedikasikan kepada COVID. Ini kepala daerah harus tahu dari kapasitas berapa dan harus diberikan pada COVID berapa. Kalau enggak nanti kelihatan rumah sakitnya sudah bornya sudah tinggi banget, padahal baru yang dipakai baru 20%. Banyak yang seperti itu. Yang keempat, tindakan lapangan berikutnya adalah percepatan bantuan sosial dan percepatan belanja daerah. Saya melihat angka-angka ini yang berkaitan dengan
dana UMKM, dana bantuan sosial, dana desa. Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada 13,3 triliun. Ini kita lihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten kota dan provinsi. 13,3 triliun. Yang dipakai baru 2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial, Perlinsos, ada anggaran 12, di catatan saya 12,1 triliun. Realisasi juga baru 2,3 triliun. Belum ada 20% semuanya. Padahal rakyat menunggu ini. Kemudian juga dana desa. Ini 72 triliun total, yang dipakai untuk BLT desa itu 28 triliun. BLT desa totalnya 28 triliun. Tetapi yang realisasi, yang dipakai baru 5,6 triliun. Juga kurang dari 25%. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita semuanya, tetapi sekali lagi saya minta kepemimpinan di lapangan yang kuat itu betul-betul kita munculkan agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan kiri mereka. Saya rasa itu. Selanjutnya, Presiden pun menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan dana desa. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada 13,3 triliun rupiah, sementara yang tersalurkan baru 2,3 triliun rupiah. Demikian halnya dengan dana desa di mana jumlah totalnya mencapai 72 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 28 triliun rupiah dipergunakan untuk bantuan langsung tunai desa. Tetapi realisasi yang sudah diberikan baru mencapai 5,6 triliun rupiah atau kurang dari 25%-nya. Tim Erjan Media melaporkan.